teman-teman, balik lagi sama aku, Siti Halimatus Sa'diyah dengan NIM 43014222020 Universitas Negeri Semarang. Kali ini temenin aku lagi yuk. Kali ini kita akan membahas tentang nikmatnya pakasam ikan khas Kalimantan. Wow. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu pakasam? Pakasam ikan, iya, makanan tradisional khas Kalimantan yang unik dan lezat, tapi bukan hanya soal rasanya, melainkan juga rahasia panjang di balik proses pembuatannya, yaitu fermentasi. Fermentasi adalah salah satu teknik pengawatan alami yang telah digunakan oleh masyarakat sejak lama. Dalam kasus pakasam ikan ini, proses fermentasi dilakukan dengan mencampurkan ikan segar bersama nasi atau beras sebagai sumber karbohidrat dan garam sebagai bahan pengawet alaminya. Sebelum itu, mari kita kupas lebih dalam. Selama fermentasi, bakteri asam laktat atau BAL seperti Lactobacillus sp memanfaatkan karbohidrat dari nasi atau beras sebagai substrat metabolisme mereka. Mereka memecah karbohidrat tersebut melalui proses yang disebut glikolisis, menghasilkan asam laktat sebagai produk utama. Reaksi sederhananya itu ada glukosa, itu menjadi asam laktat plus energi. Asam laktat ini menurunkan pH lingkungan di sekitar ikan, membuat suasana menjadi asam, pH kurang dari 4,5. Kondisi ini itu ramah bagi pertumbuhan mikroba, pembusuk, atau patogen, sehingga ikan bisa bertahan lebih lama tanpa cepat rusak. Inilah cara fermentasi yang bekerja sebagai pengawet alami. Seperti yang saya jelaskan tadi, produksi asam laktat itu menyebabkan rasa asam pada pakasam. Nah, semakin lama waktu fermentasi, maka akan semakin banyak asam yang terbentuk sehingga rasa asam semakin kuat. Selain itu, selama fermentasi, enzim-enzim dari bakteri juga akan memecah protein ikan menjadi senyawa-senyawa kecil seperti asam amino bebas, misalnya glutamat yang memberikan efek rasa umami atau gurih. Ini menjelaskan kenapa pakasam itu meskipun asam tetapi memiliki kompleksitas rasa yang tinggi, tidak hanya soal rasa namun juga gizi. Selama proses fermentasi berlangsung, ternyata ikan mengalami perubahan zat gizi. Untuk itu, mari kita kupas dampak fermentasi terhadap beberapa komponen gizi. Yang pertama, protein. Terjadi degradasi parsial menjadi peptida dan asam amino bebas akibat efektivitas proteolytik bakteri. Hasilnya, nilai biologis protein meningkat dan lebih mudah dicerna oleh tubuh. Lalu yang kedua, karbohidrat. Sumber karbohidrat seperti nasi atau beras dikonsumsi oleh bakteri asam laktat untuk menghasilkan asam laktat. Jumlah karbohidrat menurun seiring dengan fermentasi. Lalu yang ketiga, lemak. Ikan relatif stabil jika terlalu lama atau kondisi tidak terkontrol. Bisa terjadi oksidasi lipid yang menyebabkan tengik. pH awalnya netral, setelah fermentasi pH turun hingga 3,5 sampai 4,5 karena akumulasi asam laktat. Selain terjadi perubahan zat gizi, nah proses fermentasi ternyata juga memiliki manfaat antara lain. Yang pertama itu dapat meningkatkan bioaktivitas senyawa pada makanan, teman-teman. Lalu yang kedua menghasilkan vitamin B kompleks seperti B1, B2, B6 dari aktivitas mikroba. Yang ketiga itu mengurangi kontaminasi mikroba patogen karena pH rendah. Lalu yang keempat itu dapat membentuk aroma dan flavor metabolit sekunder bakteri tersebut. Nah, jadi fermentasi pada pakasam ikan itu bukan hanya soal rasa, tetapi juga merupakan proses biokimia kompleks yang melibatkan mikroorganisme, enzim, serta perubahan pada struktur nutrisi. Proses ini membuat ikan bisa bertahan lebih lama, berubah rasa menjadi asam dan gurih, serta lebih mudah dicerna. Teman-teman, kita sudah tahu bahwa fermentasi pada pakasam ikan adalah proses alami yang melibatkan mikroba baik seperti bakteri asam laktat. Tapi, tahukah kamu, proses ini bisa menjadi sangat berbahaya jika tidak dilakukan dengan higienis dan benar. Jika proses pembuatan pakasam dilakukan tanpa menjaga kebersihan peralatan, bahan baku, ataupun lingkungan, maka mikroorganisme patogen yang berbahaya itu seperti contohnya Clostridium botulinum, Staphylococcus aureus, Salmonella spp, dan lain sebagainya dapat mencemari produk dan berkembang biak selama fermentasi. Selain itu, senyawa beracun yang mungkin terbentuk adalah yang pertama, toksin. Toksin botulinum dari Clostridium botulinum. Nah, efek toksin ini adalah gangguan penglihatan, kesulitan menelan dan berbicara, kelumpuhan otot. Dalam kasus berat bisa menyebabkan kematian. Kasus keracunan botulisme akibat makanan fermentasi tradisional telah dilaporkan di beberapa negara. Wow. Enterotoksin dari Staphylococcus aureus, efek toksinnya ada muntah-muntah yang sangat hebat, mual, sakit perut, diare, biasanya muncul dalam waktu 1 sampai 6 jam setelah konsumsi.
Nah, toksin ini itu tahan panas, jadi meskipun pak asam sudah dimasak ulang, namun toksin akan tetap aktif. Yang ketiga ada histamin dari aktivitas bakteri pembusuk. Reaksi alergi dan keracunannya, itu ada sakit kepala, gatal-gatal, tekanan darah turun. Nah, pada individu yang sensitif itu bisa menyebabkan shock anafilaksi. Kondisi ini dikenal sebagai scombroid poisoning, sering ditemukan pada ikan laut yang difermentasi atau disimpan kurang baik. Selain itu, kontaminasi logam berat atau zat kimia lain juga dapat terjadi jika garam yang digunakan tidak aman atau wadah penyimpanannya mengandung logam berat seperti kaleng bekas yang nantinya bisa terjadi kontaminasi seperti timbal, Pb, arsenik, ataupun merkuri. Nah, efek jangka panjang itu apa? Kerusakan pada saraf, kerusakan hati dan ginjal, masalah perkembangan otak pada anak-anak. Nah, apakah dampak keamanan pangan nasional akibat ini? Pakasam bukan hanya makanan lokal, tetapi juga punya potensi ekonomi yang besar. Jika produksi tidak memenuhi standar higienis, maka konsumen bisa sakit, produk sulit dipasarkan secara luas, reputasi makanan tradisional Indonesia bisa terganggu. Nah, karena itu pakasam ikan memiliki rasa yang unik, lagi-lagi memiliki rasa yang unik, yaitu asam, gurih, dan lemak-lemak ikan yang lembut. Tapi tahukah kalian, rasa itu sangat dipengaruhi oleh satu bahan sederhana namun krusial, yaitu garam. Dalam proses pembuatan pakasam, garam bukan hanya sebagai penyedap rasa, tetapi juga berperan penting dalam proses fermentasi dan pengawetan alami. Menurut informasi yang didapat dari narasumber kita, dari produsen pakasam ikan yang ada di Kalimantan sana, menyatakan bahwa penambahan garam dapur yang terlalu banyak akan cenderung membuat rasa pakasam menjadi pahit. Ini untuk garam dapur. Sedangkan untuk garam krosok itu tidak. Lalu, apakah informasi itu benar? Untuk tahu jawabannya, mari kita kupas tuntas secara ilmiah. Yang pertama, garam dapur memiliki komposisi utama natrium klorida murni. Biasanya telah dimurnikan, memiliki butiran yang halus serta putih. Sementara garam krosok itu memiliki komposisi utama yaitu campuran natrium klorida dengan mineral alami seperti Mg, CaK serta sedikit kotoran organik, memiliki butiran yang kasar serta warna lebih keruh. Lalu, tahukah kalian efek garam pada proses fermentasi ini? Tahu? Proses fermentasi pakasam dilakukan oleh bakteri asam laktat, BAL, seperti Lactobacillus sp. Mikroba ini membutuhkan lingkungan yang mendukung pertumbuhan mereka agar bisa menghasilkan asam laktat yang bertugas menurunkan pH dan mengawetkan ikan. Namun, garam dapur dalam kadar yang tinggi lebih dari 5% justru bisa menghambat aktivitas BAL karena membuat tekanan osmotik tinggi sehingga sel bakteri sulit menyerap air. Akibatnya mengganggu metabolisme mikroba sehingga produksi asam laktat melambat. Sementara itu, garam krosok meskipun kadang lebih pekat, mengandung mineral-mineral alami yang bisa merangsang pertumbuhan BAL, bakteri asam laktat, sehingga fermentasi bisa berjalan lebih optimal, bahkan dengan dosis yang lebih rendah. Lalu kira-kira kenapa ya garam dapur bisa menyebabkan rasa pahit? Jika penggunaan garam dapur terlalu banyak, maka ion natrium Na+, dan klorida Cl- terlalu dominan di larutan. Hal ini menyebabkan rasa asin yang berlebihan dan bisa dirasakan sebagai pahit yang tajam oleh lidah kita. Selain itu, jika proses fermentasi terhambat karena hambatan pertumbuhan bakteri, maka senyawa amoniak dari degradasi protein ikan itu bisa menumpuk sehingga dapat membuat rasa anyir atau pahit. Sebaliknya, jika garam krosok dengan komposisi yang lebih kompleks dan kandungan mineralnya itu membantu menyeimbangkan rasa dan mempercepat proses fermentasi sehingga tidak meninggalkan rasa yang pahit. Teman-teman, tentunya tipe dari kedua garam tersebut memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Garam dapur, misalnya kelebihan, itu mudah diperoleh, harganya lebih murah, lebih steril, sedikit kontaminasi mikroba. Tapi ada kekurangannya juga, yaitu berisiko menyebabkan rasa pahit jika berlebihan, menghambat fermentasi jika kadarnya terlalu tinggi. Sementara itu garam krosok, kelebihannya itu meningkatkan aktivitas BAL, memberi aroma dan rasa alami yang lebih kompleks, efek osmotik lebih seimbang, tapi kekurangannya sendiri itu rentan terhadap kontaminasi mikroba karena belum dimurnikan. Karena itu harganya lebih mahal dan kurang tersedia di daerah perkotaan. Jadi, ternyata informasi yang diberikan oleh narasumber tersebut itu benar ya teman-teman, bahwa penambahan garam dapur yang berlebihan memang beresiko menghambat fermentasi dan menyebabkan rasa pahit karena kombinasi efek osmosis dan akumulasi senyawa amonia. Selanjutnya, kita sudah tahu nih bahwa proses fermentasi pada pakasam ikan sangat bergantung pada aktivitas bakteri asam laktat atau BAL. Tapi, tahukah kamu, pertumbuhan BAL ini tidak bisa lepas satu hal yang penting, yaitu makanan mereka.
karbohidrat. Karbohidratnya pun tidak boleh sembarangan, teman-teman. Pilihan sumber karbohidrat di sini juga berpengaruh besar terhadap pertumbuhan mikroba ini. Kenapa? Karena bakteri asam laktat, BAL, yang menjadi motor utama fermentasi membutuhkan makanan berupa gula atau pati untuk berkembang biak dan menghasilkan asam laktat yang bertugas menurunkan pH, mengawetkan ikan, dan memberikan rasa asam yang khas. Mari kita lihat data yang dikutip dari Prianto dan Jajati 2018 berikut ini. Nah, dari data ini kita bisa melihat bahwa nasi memiliki jumlah BAL tertinggi, 8,76 log. Ini menunjukkan bahwa nasi sangat efektif dalam mendukung pertumbuhan BAL selama proses fermentasi. Nah, selanjutnya, kenapa ya nasi lebih efektif dalam mendukung pertumbuhan bakteri asam laktat? Nasi merupakan beras yang sudah dimasak tentunya. Proses pemasakan menyebabkan pati mengalami gelatinisasi, yaitu perubahan struktur fisik dan kimia sehingga lebih mudah dipecah oleh enzim mikroba. Hal ini membuat gula tersedia lebih cepat bagi BAL untuk difermentasi. Nasi memiliki kadar air yang cukup tinggi, membantu efektivitas enzim amilase dari BAL yang memecah pati menjadi glukosa, menjadi substrat metabolisme mereka. Dengan jumlah BAL yang tinggi, fermentasi akan lebih cepat mencapai pH rendah, yaitu kurang dari 4,5, yang penting untuk mencegah pertumbuhan bakteri merugikan, menjaga kualitas protein dan lemak ikan, mencegah kerusakan pada bahan pangan. Nah, itulah akibatnya. Mungkin itulah pembahasan kita malam ini, teman-teman, mengenai tentang pakasam ikan khas Kalimantan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye-bye.